Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau sejenak merenungkan bagaimana menjadi sehati sejiwa di dalam komunitas. Saya tidak akan jauh-jauh, saya hanya akan mengutip beberapa ayat di dalam Alkitab, sehingga kita memiliki satu ayat emas, satu rema, dengan beberapa penjelasan yang nanti dapat disertai dengan contoh-contoh yang nyata, supaya kita mengerti bagaimana sehati sejiwa di dalam komunitas. Mari kita pertama mengutip surat Filipi pada pasal yang pertama ayat ke-27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, sehati sejiwa berjuang untuk iman. Kiranya ayat ini, Filipi 1 ayat 27, dapat menjadi rema bagi kita. Sehati sejiwa berjuang untuk iman. Dan syaratnya adalah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Maka pada perjumpaan sekarang ini aku akan menjelaskan kepada saudara-saudari bagaimana sehati sejiwa itu. Akan kujelaskan di dalam 7 poin. Kiranya dapat menjadi pemantik bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan di dalam sebuah komunitas. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah fondasi iman. Manakah ayatnya? Yang menjadi landasan bagi kita adalah firman Tuhan sendiri. Kita mengutip dari Kisah Para Rasul pada bab yang pertama ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Mereka maksudnya adalah rasul-rasul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi kesehatian dalam doa yang pastinya setiap orang juga berdoa menjadi fondasi landasan untuk dapat sehati sejiwa dalam komunitas. Komunitas yang anggota-anggotanya tidak berdoa, jangan harap akan menjadi sehati sejiwa, karena pastilah nanti kurang doa akan membuat orang menjalankan agenda-agendanya sendiri, menjalankan keinginan-keinginan sendiri, menjalankan egoisme-egoismenya sendiri, karena tidak didukung relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Tentulah yang dimaksud di sini dalam arti doa ini adalah relasi dengan Tuhan, bukan pertama-tama permohonan-permohonan, tidak ya. Doa adalah hubungan yang baik, hubungan yang terpelihara dengan Tuhan, menyapa Tuhan setiap hari, bersyukur kepada Tuhan setiap hari, memohon karunia-karunia roh kepada Tuhan setiap hari. Pendek kata, doa yang dimaksud di sini hubungan setiap orang di dalam komunitas langsung kepada Tuhan. Ini menjadi semacam fondasi kalau kita ibaratkan sehati sejiwa dalam komunitas adalah sebuah bangunan. Maka simpelnya adalah setiap orang dalam komunitas mesti berdoa. Karena doa-doa pribadi itulah yang akan menjadi fondasi. Ingat firman Tuhan, kamu adalah batu-batu yang hidup. Dan seakan-akan dari doa-doamu, setiap pribadi yang berdoa, Tuhan membangun satu bangunan. Maka kamu harus menyumbangkan diri sebagai batu-batu yang hidup dengan dasar kekuatan doa. Setiap orang dalam komunitas yang tidak berdoa melemahkan kekuatan sehati sejiwa dalam komunitas itu. Kita juga diingatkan di dalam firman Tuhan surat Yakobus pada pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ketiga. Mari kita menyimaknya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan, siapa tidak berdoa, dia tidak memperoleh apa-apa. Apa-apa yang dimaksud belum tentu suatu anugerah-anugerah yang kita mohon dalam arti yang material, tidak ya. Tetapi bahwa kalau kita menghayati doa sebagai hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan, memperoleh apa-apa berarti paling yang dasar ya adalah dekat dengan Tuhan. Ayat 3 katakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Jadi tidak berdoa membuat kita tidak memperoleh apa-apa. Salah berdoa membuat kita pun juga tidak memperoleh apa-apa. Firman Tuhan mengingatkan bagaimana sebenarnya berdoa, hubungan yang sangat dekat. Kalau kita memperhatikan Injil Lukas pada pasal ke-22 ayat 42, ini doanya Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan Bapanya. Ini doa bagian terakhir dalam kitab Injil Lukas dan memang menceritakan akhir-akhir hidup Yesus sebelum beliau memasuki sengsaranya pada jalan salib untuk sampai puncaknya pada kurban salib, saudara. Mari kita lihat bagaimana doanya Sang Kristus kepada Sang Bapa. Ya Bapakku, perhatikan, ya Bapakku, sapaan yang sangat dekat. Jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Cawan berarti penderitaan. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Doanya mirip seperti doanya Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Pada akhirnya, ini yang saya istilahkan dengan dua lapis doa. Pada akhirnya ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita perlu mengucapkan dua macam doa ini, dua lapis doa ini. Kita menyampaikan apa keinginan kita, tetapi tetap kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, itulah kita diingatkan fondasi utama untuk sehati, sejiwa dalam komunitas. Landasannya setiap orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nomor dua, landasannya adalah pemecahan roti. Pemecahan roti ini istilah, yaitu pada zaman para rasul untuk menyebut perayaan Ekaristi. Atau kita sekarang menyebutnya misa, kurban misa. Pada zaman para rasul sebutannya fraksio panis alias pemecahan roti. Kita mendasarkan diri pada Kisah Rasul 2 ayat 46 yang secara jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana komunitas menjadi sehati sejiwa. Bahkan dari kalimat-kalimat paling awalnya sendiri. Yuk kita baca. Dengan bertekun dan sehati. Nah, mereka ini adalah murid-murid Tuhan awal, orang-orang Kristen awal yang waktu itu namanya masih jalan Tuhan karena mereka ada di kota Yerusalem. Kita lanjutkan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mari kita akan rincikan menjadi tiga, meskipun intinya ada pada pemecahan roti, yaitu bagian kedua, tetapi kita dapat merincinya masing-masing untuk menerapkannya di dalam konteks kita. Perhatikan bahwa sehati sejiwa, murid-murid Kristus awal dulu berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kita mesti ingat, murid-murid Kristus pada bagian awal dulu adalah orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu belum terpisah seperti kita sekarang. Dalam arti kan sekarang kita terpisah ya, Yahudi agama sendiri, Kristen agama sendiri. Tetapi pada masa awal, antara jalan Tuhan alias Kristen dan Yahudi merupakan satu kesatuan awalnya. Itulah kenapa orang-orang Kristen awal masih pergi ke bait Allah. Ingat dulu namanya belum Kristen, karena nama Kristen baru muncul nanti di Antioquia. Bait Allah adanya di kota suci Yerusalem. Di sini namanya masih agama jalan atau agama jalan Tuhan. Bait Allah berarti menjadi sumber bagi mereka, sumber hidup rohani. Nah, kalau untuk kita sekarang orang Kristen modern, bait Allah itu ya berarti gereja Allah yang kudus. Gereja dalam hal ini tentu bukan hanya bermakna bangunan ya, tetapi maksudnya sumber-sumber iman yang kita timba dari gereja. Gereja bersama dengan fasilitas-fasilitasnya. Tetapi jangan diartikan fasilitas dalam arti material ya, tetapi ini fasilitas rohani, yaitu sakramen-sakramen gereja. Kalau kamu berdosa, kamu datang ke gereja untuk mendapat pengampunan Tuhan melalui gerejanya. Kalau kamu kemudian menikah, pergi ke gereja untuk mendapatkan peneguhan pemberkatan dari Tuhan di depan altar Tuhan melalui gereja. Di sini ayat Tuhan menekankan pentingnya gereja. Maka jangan sampai seorang Katolik mengatakan, doa tiap hari di rumah kan nggak masalah. Ke gereja sama dengan di rumah. Memang doa dimanapun sama, saudara-saudari. Tetapi kekuatan bait Allah tidak dapat kita ingkari. Dan bait Allah
di dalam kacamata kita modern sekarang ini adalah gereja kudusnya, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka itu kekuatan untuk menjadi sehati dan sejiwa. Jangan sampai melemahkan atau meremehkan kekuatan bait Allah yang bagi kita adalah gereja kudus Tuhan sendiri. Kalimat lanjutannya, mereka memecahkan roti, ini ekaristi. Di dalam pemahaman kita sekarang, nama itu menjadi ekaristi. Apakah itu hal yang berbeda, Rama? Tidak, ini hal yang sama. Memecahkan roti itu istilah pada zaman para rasul. Berarti ekaristi menjadi daya kekuatan sehati sejiwa dalam komunitas. Jangan pernah menggantikan ekaristi dengan apapun juga. Kan sudah tiap hari rosario, ngapain lagi misa? Yang penting kan aku sudah berdoa. Oh, tidak demikian, saudara. Kan sudah persekutuan doa. Aku sudah setiap hari Kamis persekutuan doa. Ngapain juga misa? Oh, jangan demikian, saudara. Sebab persekutuan doa penting, tetapi persekutuan doa tidak dapat menggantikan misa sebagai sakramen yang diperintahkan oleh Sang Kristus Tuhan junjungan kita. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, sebab dengan menerima tubuh Kristus, kita dikuatkan untuk hidup sehari-hari, juga menjadi sehati sejiwa dalam komunitas. Kalimat lanjutannya atau menjadi unsur ketiga dari Kisah Rasul 2 ayat 46. Makan bersama-sama. Ini tidak ada kaitan dalam arti makan ekaristi, bukan ya. Ekaristi yang tadi nomor 2 tadi ya, pembagiannya ya. Ini makan bersama berarti dalam hubungan yang bersaudara. Kalau bahasa Sunda kita mengenal itu boteram, makan bersama di luar acara-acara yang rohani, hubungan antar manusia dibangun di dalam kegembiraan. Perhatikan, ayat ini mengatakan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Maka kesehatian, kesejiwaan di dalam komunitas juga dibangun dengan acara-acara yang tanda petik sekuler seperti ini. Dalam acara-acara yang tidak melulu rohani saja. Dalam komunitasmu berkumpul kemudian mengadakan makan bersama. Dan kita memang orang Indonesia itu kalau ketemu apa-apa makan, bukan apa yang dimakannya, tetapi ketemunya itu sendiri mengeratkan di antara kita, saudara. Dan itu merupakan rumus dari Alkitab sendiri. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-46. Jangan sepelekan yang namanya poteraman itu ya. Jangan sepelekan yang namanya rantangan. Jangan sepelekan apa yang namanya kita berjumpa untuk makan-makan bersama. Ngapain kayak gitu-gitu? Kalau cuma mau makan kan di rumah. Ya betul, kalau kamu menilai hanya soal makan, memasukkan nasi menjadi kenyang, kamu tidak memerlukan itu semua tentu saja. Tetapi ini makan dalam arti membangun relasi sehati sejiwa dalam komunitas. Perhatikan bahwa junjungan kita Yesus Kristus sendiri pun, kalau kita membaca Injil dengan teliti, banyak acara apa? Banyak acara makan. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, perbanyak acara makan-makan, saudara. Iya, itulah. Kayaknya itu simpel, sepele, tetapi itu sungguh kita mengikuti jejak Kristus untuk membangun persaudaraan. Sebab persaudaraan justru dibangun dari hal-hal yang seperti ini. Makan tidak selalu maksudnya yang harus mewah besar atau bagaimana, tetapi bisa sederhana dan simpel belaka. Yang penting berkumpul membangun persaudaraan. Itu cara yang kedua, nomor yang C. Demikian sudah kita dalami 2 poin di dalam Alkitab. Lalu nomor 3, saling berbagi. Tentu ini yang lebih dalam lagi. Ya akan berbagi dalam makan bersama. Ya betul, tapi itu maknanya yang lebih dalam lagi. Yang lebih tinggi lagi dalam arti ketika satu dengan orang yang lain mengalami kesulitan, orang dalam komunitas kemudian juga berbagi. Landasannya firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudari. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Tentu kepemilikan ini bukan berarti semua dikumpulkan, enggak. Ini satu
istilah saja, artinya saling berbagi. Tentu saling berbagi ini ketika satu orang dalam komunitas mengalami kesulitan, komunitas bersama-sama untuk menopang sehingga ia tidak merasa ditinggalkan. Nah, bagian itu penting. Kesehatian, kesejiwaan menjadi penting. Sehati dan sejiwa menjadi penting juga dalam hal-hal yang sifatnya material, saudara-saudari. Tentu kita bersekutu, berkumpul dalam komunitas, membangun rohani kita, tetapi manusia tidak hanya rohani, manusia jasmani dan rohani. Tentulah ketika saudara kita dalam satu komunitas mengalami kesulitan dan kita mendekat, kita menolong, mengalami kesedihan dan kita menghibur, bahkan ada bantuan-bantuan kalau dia mengalami kesulitan dalam hal yang mungkin finansial, material, paling penting adalah dia tidak merasa ditinggalkan. Orang-orang dalam komunitas pertama-tama yang datang dan membantu dia keluar dari keterpurukan. Inilah yang dimaksud di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32. Dan menjadi jelas sekali, kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Maka poin yang ketiga ini, kita mulai masuk juga dalam hal yang lebih jasmani. Loh, katanya persekutuan komunitas untuk rohani. Tidak demikian, saudara. Sebab manusia, jiwa, dan raga tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Kesulitan raga membuat kita juga kesulitan bersekutu, bukan? Simpelnya kalau mau persekutuan doa misalnya, tidak ada kendaraan, tidak punya ongkos untuk kendaraan, itu kan soal ragawi, soal material. Maka itu juga menyulitkan kita bersekutu, bukan? Maka hal-hal yang sifatnya jasmani material tentulah dapat menjadi gangguan kalau ada kekurangan di sana. Maka katakanlah saling berbagi itu menjadi penting. Poin yang keempat, supaya sehati sejiwa dalam komunitas, mari waspada terhadap godaan pandai. Apa maksudnya? Aku akan menjelaskan dalam 3 poin, sebab ketika orang berkumpul dalam komunitas, tentulah di sana ada kemudian yang menonjol, ada yang kemudian melayani, ada yang menjadi koordinator, ada yang memimpin, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hubungan antar manusia tidak selalu mulus. Ada saja orang-orang yang menjadi toksik dan beracun bagi kelompok yang dimasuki dalam komunitas itu. Dan namanya ini saya beri istilah godaan pandai. Maksudnya apa? Jangan sampai menganggap dirimu pandai, paling hebat, dan sebangsanya. Ada ayatnya dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Mari kita baca. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini sehati sepikir ini istilah yang sama. Sehati sejiwa, sehati sepikir ini sinonim hal yang sama. Jadi untuk membangun kesehatian dalam komunitas, perlu silakan baca bagian warna kuning bersama-sama. Janganlah menganggap dirimu pandai. Apakah kalau orang pandai tidak boleh menganggap dirimu pandai? Ya boleh saja. Tapi maksudnya dalam satu komunitas, jangan sampai kita terjebak pada godaan pandai ini. Sebab Tuhan sudah ingatkan dalam firman-Nya, jangan menganggap dirimu pandai. Jangan mentang-mentang kamu mengetahui ini dan itu. Godaannya ada 3, yaitu godaan kesombongan, godaan stagnan. Stagnan artinya berhenti di tempat. Dan yang ketiga godaan waham. Waham itu merasa besar, atau bahasa sekarang lebih kerennya itu megalomania. Jadi godaan pandai, menganggap diri pandai, yang dilarang, jangan anggap diri pandai, kata Rasul Paulus dalam firman Tuhan. Itu ada 3 aspeknya. Orang bisa menjadi sombong, godaannya orang menjadi stagnan, dan godaannya orang memiliki waham atau megalomania. Orang bisa sombong umumnya karena punya sesuatu, meskipun memang ada orang-orang yang nggak punya sesuatu sombong. Tapi biasanya karena orang memiliki sesuatu maka sombong. Dalam komunitas, mentang-mentang kamu kalau jadi worship leader keren, bagus, suaramu mengangkat hati, ya itu tentu anugerah Tuhan. Tentu itu karunia. Dengan suaramu memuji Tuhan, dengan suaramu mengangkat hati setiap orang yang mendengarkan pujian itu, dan terbawa untuk memiliki penyembahan kepada Tuhan, tentu itu karunia.
sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi kesombongan merusak kesehatian dalam komunitas. Tentu yang dimaksud sombong itu berbeda dengan bangga ya saudara ya. Orang bisa bangga tanpa menjadi sombong. Tetapi orang bisa sombong padahal yang ingin dia bangun adalah bangga. Mari membedakan sombong dan bangga. Supaya kamu bisa mendeteksi, aku ini bangga apa sombong ya. Aku punya kepandaian bicara di depan umum. Kalau aku menyampaikan renungan, contohnya umpamanya ini siapa saja ya, tidak hanya berlaku untuk saya, tapi siapa saja. Wah, orang mendengarkan, orang menyimak, orang tergerak hatinya, lalu bisa menjadi sombong. Kalau aku menyanyi merdu, lalu bisa menjadi sombong. Pokoknya kalau aku yang main musik, wow keren, hati terangkat, orang bisa menjadi sombong. Tetapi bangga boleh, karena bangga akan melahirkan syukur. Kalau sombong melahirkan pelecehan. Bedanya apa? Sekarang aku akan menjelaskan lebih dulu apa itu bangga. Bangga itu introspeksi. Intro itu ke dalam, speksi melihat. Orang yang bangga melihat hanya ke dalam dirinya sendiri. Oh, kok aku punya talenta bicara di depan umum? Lalu aku bangga. Ketika aku bangga, itu menerbitkan syukur Tuhan aku diberi anugerah seperti ini. Introspeksi, melihat hanya ke dalam dirinya. Aku kok punya karunia merdu nyanyinya. Aku lihat dalam diriku, oh terima kasih Tuhan. Aku bangga kalau memimpin worship leader terangkat hati, aku bersyukur karena itu Tuhan. Tetapi melihatnya ke dalam diri sendiri. Introspeksi, intro melihat ke dalam speksi itu. Mari kita lihat, orang yang melihat ke dalam dirinya, murni hanya melihat dirinya. Aku di masa lampau, aku di masa sekarang. Jadi yang dilihat perbandingannya dirinya sendiri. Karena introspeksi, melihat ke dalam. Contoh, Rama Bayu, kalau kamu tahu dulu-dulunya sekali tidak bisa omong, minder depan umum, artinya ngomong pun gagap sekali. Awal masuk seminari tahun 2000, ngomong sulit, saudara. Tetapi kalau aku melihat sekarang, tentu dengan berlatih dan tentu disempurnakan kuasa Allah sendiri, aku melihat sebagai seorang imam, aku dipakai Tuhan untuk berbicara, mengajarkan firman-Nya, mengajarkan ajaran gereja sucinya. Aku yang lampau, 2000 tahunnya, awalnya itu, aku yang sekarang, tahunnya 2022, berbeda ternyata. Aku bangga dengan itu, dan aku bersyukur dengan itu. Aku tidak membandingkan dengan siapapun. Aku membandingkan diriku tahun 2000, dan sekarang 2022, dan aku melihat diriku sendiri, introspeksi, aku menjadi bersyukur dengan itu. Maka aku tidak melihat keluar dan tidak memperbandingkan siapapun. Dan aku tidak menganggap diriku pandai karena aku memang dulu bodoh. Bodoh dalam hal berbicara, bodoh dalam hal menyampaikan gagasan, bodoh dalam hal mengajar. Tetapi aku sekarang pinter. Aku yang lampau, aku yang sekarang berbeda. Itu bangga, syukur yang muncul. Tetapi sombong berbeda. Sombong itu ekstrospeksi. Kalau intro ke dalam, ekstro itu keluar. Ekstro keluar, speksi melihat ya. Ekstro keluar, speksi melihat. Menjadi sombong dan menjadi merendahkan karena yang dilihat orang lain. Perhatikan gambarnya, kalau tadi kan ke dalam merah dengan merah, karena aku sendiri yang aku lihat. Tetapi yang itu, si merah melihat yang biru, artinya orang lain. Itu bisa menimbulkan sombong karena aku versus kamu. Kalau aku worship leader merdu orang terangkat, kalau kamu fales-fales. Umpamanya ini tentu saya tidak sedang mengarah pada 1-2 orang, ini contoh-contoh saja. Ketika aku memperbandingkan dengan orang lain, kalau Romo itu ngomongnya kok jelek, Romo itu ngomongnya nggak jelas, muter-muter ngomong kok kayak kumur, maka aku timbul sombong dalam diriku karena kemudian merendahkan kamu kalau ngomong jelek. Kamu kalau ngomong kemudian nggak jelas, orang nggak dengar kamu, tapi orang dengar aku. Itu sudah merendahkan, dan itu kalau dalam satu komunitas
akan merusak kesehatian, kesejiwaan dalam komunitas saudara. Perpecahan-perpecahan dalam komunitas tentu akan diawali dengan satu dan lain merendahkan. Padahal Tuhan katakan, setiap orang punya talenta tersendiri, setiap orang punya pandainya sendiri. Maka saudara-saudari, ingat baik-baik supaya menjadi rema, yaitu firman Tuhan Roma 12 ayat 16. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hati-hati dengan godaan pandai, sebab akan menghancurkan, merusak sebuah komunitas. Sehati sejiwa yang dibangun akan runtuh dan akan membuat kita juga secara manusiawi dijauhi orang lain. Saudara, orang yang enak diajak ngobrol, orang yang enak diajak berteman, itu orang yang rendah hati. Coba, ini baru secara manusiawi loh. Kita nggak usah ngomong dulu yang secara rohani firman Tuhan, tapi secara manusiawi saja dulu. Coba kamu ingat-ingat. Kalau kamu sedang ngobrol dengan orang, dikit-dikit dia membangga-banggakan dalam arti mengunggul-unggulnya dirinya sendiri. Aku begini, aku begitu. Merasa sok hebat. Kamu lama-lama sebel apa enggak? Secara manusiawi kita itu nggak suka loh kepada orang yang mengunggul-unggul dirinya sendiri, menceritakan, menjajarkan prestasi-prestasinya sendiri. Meskipun memang mungkin benar, mungkin memang ada prestasi, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita nggak suka kayak gitu. Dibalik sekarang, orang bakal suka nggak kalau kamu kayak gitu? Ya sama. Maka ini firman Tuhan ini bagus sekali, sehati sejiwa dalam komunitas, jangan pernah menganggap dirimu pandai. Kiranya menjadi rema bagi kita. Dan kita sudah tahu bedanya sombong dan bangga, introspeksi melawan ekstrospeksi, supaya kita juga dijauhkan dari itu. Maka surat Efesus 4 ayat 2 menjadi sangat nyambung. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Seperti ku katakan, orang yang menarik itu orang yang rendah hati. Orang yang enak diajak cerita itu orang yang rendah hati. Orang yang diajak berteman itu orang yang rendah hati. Orang yang selalu mengunggul-unggulkan, menonjol-nonjolkan diri, nggak disukai. Tentu kita tidak berpretensi hanya disukai secara manusia, tetapi maksudnya komunitas, kan hubungan antar manusia. Maka kita rendah hati, mengenakan hati orang. Nyambung, lemah lembut dan sabar. Tentu ini akan membantu juga ya. Menjadi sabar ini juga penting ya. Ini aku sudah lumayan lah dalam waktu 10 tahun, sabarnya meningkat luar biasa. Kamu ketemu Rama Bayu 2012 kan di Martinus ya. Kalau kamu sekarang ketemu lagi 2022, 10 tahun telah berlalu, tampaknya lain ya. Bentuk masih sama. Tampang masih sangar, tetapi cara bersikap memang menjadi berbeda sekali. Tentu ini anugerah Tuhan yang disempurnakan oleh berkat-berkat-Nya. Kalau kita melihat rendah hati, saya akan membahas namanya rendah hati. Jadi menjadi berbangga, jangan sampai sombong itu membuat orang selalu dengan rendah hati. Nah, aku akan bahas kata rendah hati ini ya. Kata rendah hati dalam Efesus 4 ayat 2, kalau kita baca dalam bahasa Latin, itu berbunyi humilitate. Nah, supaya kamu tahu, sehati sejiwa dalam komunitas, kalau orang-orang di dalamnya bersikap saling rendah hati, enak hubungannya. Lebih daripada itu, kita akan berdalam apa itu rendah hati. Latinnya humilitate. Perhatikan yang dicetak warna putih. Apa itu humilitate? Rendah hati. Teksnya itu berbunyi humilitas, humilitatis, atau kalau kita mengingat kata humus, itu mengingatkan pada kata Latin humilitas. Jadi maksudnya apa? Kata rendah hati bahasa Latinnya humilitas. Rendah hati, kalau kita ngomong bahasa Latin humilitas. Kata humilitas mengingatkan kita pada kata humus. Humus itu apa? Humus itu tanah. Letaknya di mana? Di bawah. Humus tidak pernah di atas. Tidak ada kok humus kok terbang-terbang tinggi, tidak ada. Nah, orang yang rendah hati itu bagaikan humus. Yang pertama, dia di bawah. Tetapi dia di bawah akan menjadi berguna karena apa? Humus tanah yang subur.
Rendah hati itu bagaikan tanah yang subur, saudara. Karena kerendahan hatian akan menimbulkan hal-hal yang baik yang tumbuh dari sana. Karena apa? Karena kerendahan hatian bagaikan humus, tanah yang baik. Seperti Tuhan katakan dalam Markus 4 ayat 8, sebagian benih jatuh di tanah yang baik, tumbuh dengan subur dan berbuah. Orang yang rendah hati bagaikan humus. Humus, tanah yang baik. Orang yang rendah hati menumbuhkan dan berbuah. Orang yang rendah hati membangun sehati sejiwa dalam komunitas. Nomor 2, godaannya untuk godaan pandai tadi. Nomor 2 dalam hal godaan pandai itu stagnan. Kadang merasa sudah penuh. Ngapain belajar lagi? Ngapain belajar menjadi pewarta? Aku sudah tahu semuanya. Ngapain belajar lagu baru? Aku sudah tahu semuanya. Orang yang merasa penuh tidak akan bermanfaat bagi kesehatian dalam komunitas. Nomor 3, waham. Waham itu megalomania. Merasa segalanya, merasa hebat padahal kamu bukan apa-apa. Merasa singa, lihat gambarnya. Merasa singa padahal kucing. Kalau nggak ada aku, persekutuan doa ini akan jadi apa? Ya nggak akan jadi gimana-gimana, nggak ada kamu juga nggak apa-apa. Itulah kenapa relevan sekali tadi surat Roma 12 ayat 16. Jangan menganggap dirimu pandai. Kita bukan pusat dunia. Nggak ada kita, dunia tetap berjalan. Ya, bahwa kita dianugerahi Tuhan dengan aneka karunia-karunia untuk menyempurnakan komunitas, tapi landasannya humilitas, rendah hati, humilitas, humus tanah yang baik. Jangan lupa, hindari godaan pandai. Nomor 5, sehati sejiwa dalam komunitas, kita bangun dengan menghindari virus munafik. Munafik itu berarti pura-pura. Tuhan ingatkan Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura, kata lainnya, munafik. Tuhan Yesus melarang kuat kemunafikan. Aku sebutkan 3 contoh bagaimana jangan menjadi munafik. Matius 6 ayat 2. Apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau, dan seterusnya, seperti dilakukan orang munafik. Matius 6 ayat 5. Apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Matius 6 ayat 16. Kalau berpuasa jangan seperti orang munafik. Tuhan Yesus melarang kepura-puraan, Tuhan Yesus melarang kemunafikan. Sebab kalau ada banyak orang munafik dalam satu komunitas, sehati sejiwa tidak terbangun. Karena apa? Karena yang dicari oleh orang munafik adalah pujian orang, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 2, supaya mereka dipuji orang, ayat 5, supaya mereka dilihat orang, ayat 16, supaya orang melihat mereka. Jadi yang dicari adalah pujian, penilaian orang, dan semua itu kepalsuan. Sesuatu yang palsu tidak akan membangun kesehatian di dalam sebuah komunitas. Karena apa yang dilakukan hanya demi pujian, penilaian, dan itu semu belaka, saudara. Karena apa? Pujian menjadi tujuan. Wah, kalau nggak dipuji nanti lemes. Itu masalahnya. Pertanyaannya, kalau orang bertindak hanya demi penilaian orang dan demi pujian, nanti hanya akan muter seperti ini. Orang bertindak, melakukan sesuatu, melayani atau apa saja dalam komunitas, hanya supaya mencari orang menilai dan supaya pujian. Karena ada pujian orang bertindak muter begini. Tetapi kalau dibalik, kalau tidak ada pujian, tidak ada tindakan, muter. Artinya, begitu tidak ada yang memuji, lemes kamu. Begitu tidak ada memuji, tidak bersemangat. Padahal contoh dalam pelayanan, apa itu menjadi pemusik, apa itu menjadi worship leader, apa itu menyediakan konsumsi, menyediakan tempat, apa saja, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan belaka. Saudara, hal-hal seperti ini memang tidak mudah. Sebab apa? Sebab kita sering dibajak oleh kehendak-kehendak kita untuk mendapatkan pujian. Itu pembajakan loh sebenarnya.
Kita awalnya ingin mengarahkan tindakan kita demi kemuliaan Tuhan, tapi bisa jadi di pertengahan jalan kita dibajak oleh sikap-sikap egoisme kita yang seperti spons yang ingin menyerap hanya pujian-pujian belaka. Ingat, jangan sampai dibajak di tengah jalan. Seperti pesawat, kalau pesawat tidak dibajak, terbang sampai tujuan. Kalau dibajak, bahaya. Nah, itu masalahnya. Kita semua ini mudah dibajak oleh keinginan-keinginan daging kita. Pertanyaannya, apakah pujian tidak penting? Oh, penting. Pujian itu penting loh, penting. Pujian itu meneguhkan, menyemangati. Sejauh bukan itu yang kamu upayakan dan kamu cari. Sejauh pujian hanya merupakan efek samping, boleh-boleh saja. Aku sendiri contohnya, wah hebat ya Rama Bayu ya, katekese ya, channel YouTube ya, YouTuber keren. Kalau itu yang ku cari, kalau itu tujuannya, aku tidak akan pernah bersemangat untuk melayani. Saudara, kalau itu yang menjadi penting, kalau itu yang menjadi utama tujuan dan dikejar, maka itu menjadi bensin bagimu. Tidak ada pujian, tidak ada bensin, mesinmu berhenti. Pujian boleh, tapi itu efek samping. Tuhan, terima kasih kalau ini kemudian berguna. Tidak dipuji, tidak sakit hati. Dipuji, sangat senang, bersemangat. Tidak dipuji pun lumayan, tetap akan semangat. Mungkin tidak akan semangat banget, tapi tetap akan bersemangat karena bukan itu yang dicari. Ingat selalu, pujian ini bagikan pembajak. Kita ini bisa dibajak, dan itu akan bisa merusak dalam sebuah komunitas. Nomor 6, yang perlu kita hindari dalam sebuah komunitas supaya sehati sejiwa, gila hormat. Yesus melarang sikap gila hormat, saudara. Kalau kita membaca Matius 23 ayat 6 dan ayat 7, mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, di tempat terbaik, dan seterusnya. Apakah penghormatan itu jelek? Apakah penghormatan itu salah? Apakah kita mendapatkan kehormatan itu sesuatu yang buruk? Yang salah? Jawabannya tidak. Kehormatan tidak salah. Sebab kehormatan itu satu bentuk pengakuan orang kepada kita. Namun kalau itu kamu cari, kamu haus, kamu gila, untuk mencari itu, jatuh kita. Dan sulit menjadi sehati sejiwa dalam komunitas kalau menjadi gila hormat. Lalu bagaimana kehormatan bisa kita dapat? Kehormatan kita dapat kalau orang lain melihat kita, kemudian orang lain itu berpikir, aku perlu belajar dari dia. Contoh, kalau kamu nyanyinya bagus, melayani dengan bagus, menjadi worship leader dengan bagus, kemudian orang lain melihat, aku ingin seperti dia. Aku akan jadikan dia guru. Di situ kamu mendapatkan kehormatan, bukan karena gila hormat. Contoh, ada orang lain, mungkin Romo lain atau siapa, wah Rama Bayu ini, dalam melayani bidang katekese luar biasa. Sejak dulu tidak pernah berhenti. Bukan hanya dalam channel YouTube saja. Ya dulu aku menulis di Facebook dan lain sebagainya. Belum ada channel YouTube pun sudah katekese. Lalu mungkin teman atau romo lain melihat, Rama Bayu ini semangat dalam katekese. Lalu romo lain mengatakan mungkin dalam hatinya, aku perlu belajar dari dia. Di situ aku mendapat kehormatan, tetapi bukan karena aku mencari dan gila hormat. Tapi karena orang memandang kita, kita membawa manfaat dan orang mengatakan, aku akan jadikan dia guru untukku. Aku terinspirasi dari dia. Aku ingin mengikuti jejaknya. Di situ kita mendapatkan kehormatan, bukan karena gila hormat. Maka saudara, ayat dalam surat Roma 2 ayat 10 ini akan menjadi rema yang baik juga bagi kita. Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Kalau kamu sudah menjalankan apa yang ditugaskan sebaik-baiknya, kalau kamu sudah menjalankan pelayanan sebaik-baiknya, kamu mendapatkan kehormatan di sana tanpa kamu kejar. Dan di situ kamu sedang membangun sehati sejiwa dalam komunitas. Komunitas yang diisi oleh orang-orang yang haus dan gila kehormatan, rusak sudah saudara. Cara hidup dalam komunitas sehati sejiwa, masing-masing anggotanya
Jangan sampai menjadi gila hormat, tetapi jadilah manfaat sehingga orang mengatakan, aku mau belajar dari dia. Di situ kamu mendapat kehormatan seraya membangun sebuah komunitas yang sehati sejiwa. Nomor 7 dan terakhir, menggarisbawahi itu tadi semua. Itu tadi semua hanya merupakan kata-kata kosong saja atau kata-kata hampa saja, tetapi kalau tidak berlatih akan kosong. Maksudnya bagaimana? Yang nomor 7 itu ketekunan berlatih. Pengertian-pengertian nomor 1, 2, dan sampai nomor 6 tadi itu perlu dilatih hari demi hari. Perlu disadari hari demi hari, dan tidak hanya menjadi kata-kata slogan-slogan belaka. Tetapi dilatih, dilatih. Ketekunan berlatih ini datang dari kehendak kita yang disempurnakan oleh Tuhan sesuai dengan surat Roma 15 ayat 5. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sehati sejiwa sesuai dengan kehendak Kristus. Ketekunan artinya apa? Latihan. Kalau kamu kurang sabar dalam contoh sehari-hari, berlatih sabar terus. Kalau kamu masih gila hormat, berlatih terus. Kalau kamu orang yang sombong, berlatih terus. Contoh, orang yang gila hormat, orang yang sombong akan banyak menceritakan tentang dirinya, mengunggul-unggulkan, menonjol-nonjolkan, nggak ditanya menjawab, wah berderet prestasi diceritakan. Bunda Teresa, yaitu yang sudah menjadi Santa Teresa dari Kalkuta, kerendahan hati akan terjadi kalau kita tidak banyak membicarakan mengenai diri kita sendiri. Contoh, itu contoh latihannya. Ketika berkumpul, kemudian latihan, aduh, ada kehendak ingin, aku juga bisa gini. Tapi ditahan dalam hati, enggak. Aku latihan rendah hati. Lama-lama, sebulan, 3 bulan, setahun, akan menjadi pola, dan kamu mendapat anugerah, yaitu menjadi lebih rendah hati. Tidak sombong karena kemudian tidak ekstrospeksi, tapi introspeksi. Itu contoh latihan. Dilatih. Setiap orang akan menjadi batu-batu yang hidup yang membangun komunitas sehati sejiwa. Semoga perkataan-perkataan firman Tuhan yang kujelaskan beserta dengan contoh-contoh nyata, semoga dapat membantu kita untuk sehati sejiwa membangun komunitas. Ingat, latihan, dan penuh ketekunan. Di situ anugerah akan datang. Dalam pribadi-pribadi dan pribadi-pribadi menguatkan komunitas sehingga sehati sejiwa. Kiranya firman Tuhan hari ini yang kusampaikan berguna bagiku, bagimu, bagi setiap pendengar, dan menjadi nyata dalam hidup. Shalom Alaikum.